Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 16 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini yang terambil dari Kitab 1 Samuel 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Engkau menyertai, membimbing, memberkati kami sampai dengan saat ini. Dan kami akan membaca bagian firman-Mu ya Bapa, untuk bagaimana supaya menuntun kami di dalam hidup ini, agar kami ada di dalam jalan kebenaran. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga mau melakukan dalam hidup setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, tema yang membimbing kita dalam perenungan pada saat ini adalah sila ketiga persatuan bangsa. Di dalam teks bacaan kita digambarkan bahwa Israel sebagai suatu bangsa yang besar. Mereka berkeinginan untuk bagaimana kehidupan mereka
itu dipimpin oleh seorang raja. Dan di dalam hal ini, mereka menghendaki supaya yang menjadi raja adalah mereka, memimpin diri mereka sendiri. Padahal kehidupan mereka itu dipimpin selama itu oleh Tuhan. Tuhan sebagai satu-satunya raja bagi bangsa Israel. Dan melalui beberapa pemimpin, mereka tetap melihat bahwa mereka tidak puas. Mereka selalu mencari kehidupan yang menurut mereka itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka tidak lagi mau melihat kehidupan mereka dipimpin oleh Allah. Tapi mereka secara bersama-sama menentukan bagaimana seorang pemimpin itu di dalam kehidupan mereka, bukan lagi Allah. Jadi di dalam hati mereka itu tidak ada Allah. Padahal Allah yang memegang kendali, Allah yang kemudian melihat apa yang baik bagi mereka. Ketika manusia sudah tidak lagi menentukan, memilih Allah sebagai yang utama di dalam hidup, akan kacau. Tidak ada lagi persatuan dengan Allah dan juga persatuan dengan sesama. Karena mau memimpin diri sendiri, tidak mau mendengar dan mau melihat sesuatu berdasarkan kehendak diri. Ini dosa. Bagaimana kemudian kita bisa melihat sesuatu itu sebagai yang harus dipatuhi, yang dibuat oleh manusia saja? Kita tidak mengindahkannya. Begitu juga yang dibuat oleh Allah. Seringkali kita tidak mengindahkan itu. Apakah kita mau hidup sama seperti orang Israel yang mau menghendaki segala sesuatu berdasarkan apa yang kita mau, bukan berdasarkan apa yang Allah mau? Allah mengatakan bahwa dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sangat terpukul hati Allah. Mereka tidak menganggap diri sebagai anak-anak Allah. Kita yang hidup di konteks ini, di jam ini, kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita disadarkan berbalik kepada Allah, senantiasa setia di dalam setiap kehidupan kita.
bersama dengan Allah. Kehidupan dengan keluarga, jangan pernah tinggalkan Allah. Di dalam pelayanan, jangan pernah tinggalkan Allah. Di dalam pekerjaan, jangan pernah tinggalkan Allah. Selalu berproses dengan Allah. Karena di dalam diri kita, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi bagian yang baik bagi kami, untuk kami bisa terus mengubah hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.